Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Setianingsih. Saya Danang Arianto. Saya Darmaji SBDSD. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Darmaji. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang bisa bertemu Bapak. Bagus, saya juga senang ketemu Pak Darmaji. Hari ini saya mendengar ada rencana coaching ya Pak? Iya benar Pak. Jadi saya akan meng-coach teman saya yang bernama Gus Tia. Sebelum coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal pada Pak Darmaji. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang digunakan saat Anda panjenengan sebagai coach kepada coaching? Jadi begini Pak, untuk rubrik penilaian saya berusaha menggunakan alur tirta Pak. Jadi nanti di poin yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu Pak. Baik Pak Dar. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan? Iya Pak, jadi pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot, bagian spesifik coaching yang Pak Darmaji kembangkan pertanyaan berbobot. Lalu indikatornya Pak, indikator ketercapaiannya seperti apa? Jadi begini Pak, untuk pertanyaan berbobot yang nanti akan saya hasilkan dan untuk memberi pertanyaan pada kunci itu berasal dari kata kunci yang saya temukan waktu kunci menyampaikan informasinya, seperti itu. Baik, ingin mengembangkan pertanyaan kata berbobot ya dari kata-kata kunci ya Pak ya? Iya Pak, betul, seperti itu. Saya kira cukup pertanyaan saya. Silakan Pak Darmaji melakukan coaching. Semoga lancar. Saya persilakan. Ya, terima kasih sekali ya Pak ya. Silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya dalam sehat. Iya. Jadi itu Ibu ya. Jadi sepertinya saat ini mereka ada janjian dengan saya ya untuk bertemu pada hari ini atau pertemuan pada hari ini. Ibu, tujuan pertemuan dari hari ini seperti apa sih? Gini Bapak, sebenarnya saya ini ada masalah dan ini saya ingin bercerita kepada panjenengan. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan solusinya Pak. Oh iya, jadi seperti itu ya Bu Setia ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan pertemuan pada hari ini masalah yang dihadapi Bu Setia bisa terselesaikan dan nanti muncul ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah tadi. Bisa diceritakan seperti apa masalahnya Bu Setia? Iya Pak, begini. Untuk permasalahan yang saya hadapi itu begini. Ada salah satu murid dalam kelas itu yang sampai saat ini menjadi perbincangan Bapak Ibu guru semuanya, bahwa anak itu sering tertidur di kelas. Nah seperti itu Pak. Iya. Oh iya, jadi berarti sekarang masalah yang dihadapi Bu Setia itu ada salah satu anak yang sering tertidur pada pembelajaran seperti itu ya? Iya betul sekali Bapak. Nah, menurut pandangan Bu Setia, hal tersebut apa sih yang melatar belakanginya? Setelah saya analisa dari si anak itu yang sering tertidur di kelas, ternyata selama ini anak itu aktif, anak itu baik, tapi gini, untuk dia setelah pulang sekolah itu selalu membantu orang tuanya di rumah untuk mempersiapkan dagangannya ibunya, kemudian karena adiknya juga banyak itu ikut membantu menjaga adik-adiknya. Nah, sisa waktu yang ada Bapak, sisa waktu yang ada itu dia pakai untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolahan yang dia sendiri sampai larut-larut mengerjakannya, seperti itu. Sehingga anak itu sering tertidur di kelas. Nah,
apa yang tadi panjenengan Ibu ceritakan. Jadi saya yakin nanti Bu Setia bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Coba sekarang Bu Setia sampaikan kepada saya kondisi ideal yang seperti apa sih yang diharapkan untuk murid tersebut tadi? Ya, kalau saya sih kondisi ideal yang seharusnya jadi pada anak itu, harapan saya itu dia tetap sewajarnya sebagai anak seusianya, yang artinya begitu pulang sekolah rasa tanggung jawabnya itu sudah bagus, dia tetap bisa membantu orang tua menjaga adiknya, hanya saja mungkin diberi porsi istirahatnya juga cukup sehingga nanti bisa belajar di kelas dengan baik dan dia tidak tertidur lagi di kelas. Idealnya seperti itu, Pak. Iya, baik Ibu. Jadi kondisi ideal menurut Ibu seperti yang Ibu ceritakan tadi ya, jadi mempunyai kondisi yang kondusif untuk pembelajaran di kelas seperti itu. Iya. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut, misalnya Ibu beri skala lah tentang anak tersebut. Di angka berapa saat ini? Untuk perskalaan misalkan di angka 1 sampai 10 ya Pak ya. Untuk kondisi saat ini terkait dengan anak itu berada pada angka 5 seperti itu. Berarti ya Bu ya, masih tergolong rendah gitu. Jadi sebenarnya seperti apa yang Ibu harapkan dan nanti bisa dijelaskan namanya seperti apa? Untuk yang di angka 5 kondisinya saat ini, anak itu kan masih tertidur, masih capek-capekan sehingga banyak keluhan dari bapak ibu guru yang lain, dan bagaimana anak itu biar tidak tertidur itu saja. Untuk kondisinya saat ini kok tidur terus di kelas. Jadi baik Ibu, jadi maksudnya ingin ke angka berapa sih sebenarnya yang diinginkan untuk anak tersebut tadi dari 5. Nah, sekarang ingin berapa saya dalam 2 minggu ini? Kalau saya menginginkan kalau 10 mungkin agak ini ya Pak ya, agak tinggi itu ya, atau cepat gitu ya. Mungkin di angka 8 dulu saja deh Pak. Ya, jadi untuk mencapai seperti yang diharapkan, sudah apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu untuk melakukan perbaikan terhadap anak tersebut? Untuk mencapai angka 8 itu ya Pak? Iya. Ya. Kalau untuk mencapai prioritas saya di angka dari angka 5 menjadi 8 itu saya berkeinginan ya anak itu bisa mengikuti pelajaran di kelas semuanya fokus terus tidak tidur lagi. Seperti itu Pak. Oh iya. Jadi untuk tindakan yang sudah Ibu lakukan terkait dengan tadi untuk memulihkan kembali anak tersebut agar nanti ke level 8 seperti Ya itu yang menjadi saya agak bingung Pak. Karena kalau saya tanyakan langsung sama anak itu takutnya saya menyinggung terus nanti dia tidak masuk sekolah atau bagaimana. Tapi kalau tidak saya tanyakan atau tidak saya gali dari anaknya langsung nanti malah berlarut-larut dan angka yang saya idealkan tidak tercapai di situ Pak. Oh iya, jadi sebenarnya itu hanya sebuah ketakutan Ibu tadi ya, jadi takut kalau mau secara personal atau ditegur nanti anak justru malah tidak terarah seperti itu. Iya. Nah ini kalau menurut saya ya, ini menurut pendapat saya, jadi Ibu nanti bisa menerapkan beberapa strategi tentunya. Contohnya misalnya sudahkah menerapkan guru visit yang kemudian terstruktur gitu ya, guru visit, terus koordinasi dengan guru BK, banyak Ibu kan ada guru BK ya, seperti itu. Terus pendekatan personal yang paling penting. Jadi sosio emosionalnya perlu dikembangkan kembali dalam pembelajaran seperti itu. Gitu ya Pak. Berarti dari pembicaraan ini kalau bisa saya tarik kesimpulan, saya sendiri sebagai guru kelas itu harus melaksanakan mungkin koordinasi dulu ya sama PK sekolah. Kalau mungkin harus dilakukan tindak lanjut, kita harus mendatangkan orang tua atau wali ke sekolah dan menanyai anak yang bersangkutan. Gitu ya Pak? Betul. Menurut saya seperti itu lebih efektif seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Berarti dari percakapan kita hari ini, saya agak sedikit tenang karena sudah menemukan satu solusi di mana saya nanti atau besok pagi mungkin saya harus segera melakukan tindakan untuk menanyai anak itu atau bahkan mungkin kalau perlu mendatangkan orang tua dan tetap kolaborasi dengan BK. Oh iya. Seperti itu. Sudah lega Ibu sekarang ya? Iya. Semoga nanti apa yang Ibu
yang melakukan ibu sendiri ya, direncanakan ibu sendiri. Jadi Iya, nanti betul. keberhasilannya insya Allah bisa didapatkan. Iya. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Cukup Pak. Cukup saya ya? Iya, terima kasih Bu atas pertemuan hari ini ya. Iya. Saya juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari masa yang dialami. Oke, terima kasih juga Bapak untuk hari Sama-sama. ini. Terima kasih. Sukses selalu. Baik Pak Darmaji, setelah saya melakukan observasi pada pelaksanaan coaching pada kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Pak Darmaji Paul tadi sebagai coaching sehingga indikator pencapaiannya sudah terwujud? Ya, jadi sebenarnya sudah saya ucapkan terima kasih ya Bapak ya. Jadi saya saat ini merasakan dalam percakapan coaching yang tadi indikatornya itu sudah sesuai dengan alur kita. Jadi ada tujuan sampai tanggung jawab. Kemudian saya dapat menggali coaching yang saat ini adalah Bu Setia, sangat biasa. Jadi dengan masalah beliau dan beliau bisa menggali potensinya. Jadi menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah seperti itu Pak. Baik Pak, dan memang betul tadi saya lihat juga Anda sama Bu Sophia sudah hadir secara penuh